sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang. Pemirsa, obat dexamethasone disebut bisa mengobati pasien COVID-19 berdasarkan penelitian ilmuwan Inggris. Obat ini pun mudah didapat di pasaran dan harganya pun cukup terjangkau. Sejauh ini belum ada peningkatan permintaan obat dexamethasone di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Penjualan dexamethasone masih dalam kategori normal. Begitupun dengan harga jual obat ini. Dexamethasone dengan dosis 0,5 mg dijual dengan harga Rp20.000 untuk setiap dusnya. Sedangkan dexamethasone dengan dosis 0,75 gram dijual dengan kisaran harga Rp45 hingga Rp55.000. Obat dexamethasone selama ini merupakan obat anti-inflasi steroid atau anti radang. Dalam sebuah penelitian di Universitas Oxford, Inggris, dexamethasone dilaporkan dapat menurunkan tingkat kematian pasien COVID-19 yang memiliki gangguan pernafasan. Dari Jakarta, Teddy Suhendi, Laras Kiranasari, TV One mengabarkan. Tingkat kematian pasien COVID-19 di Inggris menurun sebesar 30% sejak para pasien diberi obat dexamethasone. Kementerian Kesehatan Inggris pun menyetujui dexamethasone digunakan oleh layanan kesehatan nasional. Karena obat ini dinilai manjur, Inggris pun kini membatasi ekspor atas obat dexamethasone. Tidak kalah penting, harga obat ini murah dan terjangkau oleh masyarakat luas. Akankah dexamethasone digunakan di Indonesia untuk mengobati corona? Telah bergabung bersama kami Ketua Departemen Farmakologi dan Terapetik FKUI RSCM, Dr. Naf Rialdi. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, apa pendapat dokter ataupun komentar dokter mengenai temuan pakar Inggris yang menggunakan dexamethasone sebagai obat untuk pasien COVID-19? Ya, saya jelaskan dulu sebetulnya begini. Dexamethasone itu adalah salah satu obat yang kita sebut sebagai kelompok kortikosteroid. Nah, ini obat suatu obat antiinflamasi atau anti peradangan yang digunakan untuk banyak sekali kegunaan ya. Berbagai jenis penyakit diberikan dexamethasone. Nah, bagaimana dengan COVID? Sebetulnya kalau kita buka protokol yang digunakan di Indonesia untuk COVID yang berat pun juga ada posisi kortikosteroid. Nah, itu pilihannya bisa dexamethasone, bisa metilprednisolon, bisa triamcinolon, itu berbagai jenis kemungkinannya. Nah, ini kebetulan dari Inggris ini dia berhasil mendokumentasikan dan menghitung ya, sehingga berhasil mempublikasikan, sehingga kita juga terangah ya, oh ternyata ini obat yang kita selama ini tidak begitu menyadari bahwa ini obat yang sebetulnya efeknya cukup bagus. Kita selama ini terfokus dengan obat-obat lain, kloroquine, hidroksikloroquine, antivirus, sementara steroid kita anggap hanya obat tambahan gitu kan, tidak dianggap sebagai obat yang utama. Nah, ini keunggulannya di publikasi di Inggris ini, dia malah membandingkan pasien yang berat kemudian yang dapat dexamethasone atau yang tidak dapat, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa yang dapat dexamethasone itu angka kematiannya lebih rendah ya, 1/5 dan 1/3 tergantung berbagai kondisinya gitu ya. Berarti dok, dari dunia medis dipastikan bahwa obat ini sebenarnya efektif, bagus, cocok untuk pasien penderita corona. Sebetulnya kita tidak menyebutkan spesifik untuk corona ya. Untuk berbagai kondisi, misalnya orang yang sesak nafas karena asma, ini obat yang penting ya. Untuk obat yang sesak nafas karena pneumonia juga sering dimasukkan. Nah, di dalam protokol yang digunakan di Indonesia sampai sekarang itu disebut kortikosteroid karena tidak membatasinya apakah harus dexamethasone, tidak harus. Jenis lain juga boleh, misalnya metilprednisolon gitu ya. Dan disebutkan kalau kondisinya berat boleh dimasukkan steroid dengan dosis kecil biasanya, karena pada dosis tinggi juga dia punya efek yang malah menekan daya imunitas tubuh. Tapi dalam dosis kecil dia cukup meredam inflamasi yang berlebihan atau sesak yang berlebihan pada pasien dan inflamasinya, dan ini yang diharapkan malah memperbaiki kondisi pasien gitu. Dok, kalau bisa menekan daya tahan tubuh ataupun imun, artinya ini akan seperti apa untuk penderita COVID-19?
Teoritis secara umum kalau digunakan steroid dosis tinggi pada penyakit-penyakit virus yang antivirusnya belum ketemu, nah kita berhadapan dengan kemungkinan bahwa kalau sistem imun ditekan, virusnya akan lebih berkembang, itu kan. Cuman dalam kondisi yang berat itu inflamasinya sendiri juga lebih membunuh lagi, gitu kan. Nah, makanya itu akan dikurangi. Jadi tidak ditekan habis-habisan sistem imunnya, tapi dikurangi supaya apa yang fenomena yang sering disebut sebagai cytokine storm, atau artinya sistem zat-zat yang merangsang inflamasi itu diproduksi sangat berlebihan pada orang yang kondisinya berat, itu dikurangi oleh steroid ini, gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan tanpa mempengaruhi, artinya tanpa timbul flare up dari virusnya, gitu. Baik, dokter, di Inggris kan sudah teruji bahkan ada penurunan pasien 30% bisa sembuh dari corona. Apakah akan diadaptasi di Indonesia juga menggunakan obat dexamethasone? Dari sudut pandang dokter seperti apa? Kita sudah menggunakan, tapi tidak harus dexamethasone. Ya. Steroid itu sudah digunakan. Kalau kita buka protokol yang sampai sekarang dipakai, yang dirilis April kemarin itu dari 5 profesi kesehatan, penyakit dalam, anak, perki itu jantung, anestesi kalau nggak salah, dan satu lagi saya lupa ya, ada 5 gitu. Itu termasuk kalau kondisi berat memang digunakan steroid. Gitu, ditambahkan, artinya bukan itu sebagai obat utama, itu obat tambahan dari sekian obat yang dijalankan untuk pasien ini, gitulah. Nah, yang dari Inggris ini mereka berhasil mendokumentasikan dibandingkan pasien yang tidak dapat sama sekali dexamethasone dan yang dapat dexamethasone, dia menghitung ternyata angka kematiannya lebih banyak kalau tidak diberi dexamethasone, sehingga mereka menyimpulkan dexamethasone itu mengurangi kematian. Begitu. Baik, nah, dokter, kita harapkan sebetulnya di Indonesia, ya. Dokter, yang menarik ketika Anda mengatakan bahwa dexamethasone hanya obat penyerta, hanya obat tambahan, bukan obat utama yang digunakan untuk menyembuhkan pasien corona. Ya. Karena pada satu pasien corona ini obatnya beberapa macam ya. Obat suportif itu terapi cairan, oksigen, kemudian sering ditambahkan juga antibiotik azitromisin, kemudian yang sekarang masih dipakai dan kontroversi adalah kloroquine, hidroksikloroquine, dan satu antivirus yang di Indonesia memakai sementara ini oseltamivir, dan satu lagi bisa ditambahkan kortikosteroid pada kondisi yang berat. Begitu. Nah, kondisi ringan tidak diberikan atau kondisi sedang itu. Ya, Dok, saran Anda untuk pasien COVID-19 akan obat ini apa, Dok? Nah, sebetulnya begini, karena kita sebetulnya juga sudah memakai, cuman kita tertinggal tidak menganalisis hasil antara yang dapat steroid dengan yang mendapat dan yang tidak mendapat. Itu yang kadang-kadang kita lagi sibuk membicarakan, mencari data tentang suatu antivirus atau hidroksikloroquine, kita lupa obat lain, karena beberapa obat juga dimasukkan, misalnya vitamin C, apakah itu memperbaiki juga atau tidak, misalnya, atau yang lain-lain, misalnya. Itu yang satu persatu harus dianalisis dengan baik. Nah, kadang-kadang kita terfokus di satu hal, lupa hal lain, gitu ya. Nah, ini orangnya jeli ini melihat bahwa ini suatu obat yang diharapkan bisa meredam inflamasi dan obatnya murah, dan ternyata mereka berhasil membuat kejutan ya. Kita memang juga terkejut mendengar ternyata begitu lebih signifikan nih dibanding obat-obat yang selama ini kita ributkan mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Nafri Aldi atas penjelasannya.